Video YouTube pertama gue yang gue buat dan gue upload itu adalah video tentang programming atau coding. Video itu gue upload pertama kali di channel YouTube gue yang pertama, yang gue buat kurang lebih 2 tahun yang lalu. Setelah gue berproses selama beberapa bulan dan mengupload beberapa video di channel tersebut, pada akhirnya pada saat itu gue memutuskan untuk gak ngonten lagi atau berhenti karena hasilnya itu gak sesuai sama ekspektasi gue. Di channel tersebut gue paling banyak itu pernah mendapatkan hanya ratusan views dan gak ada perkembangan sama sekali gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk gak ngonten lagi dan bahkan vakum sampai beberapa bulan, hingga pada akhirnya seperti teman-teman lihat sekarang, gue membuat channel yang baru dengan topik yang bukan lagi membahas programming, dengan pembahasan yang bukan lagi tentang coding, tapi dengan niche yang berbeda. Tapi intinya gue memutuskan kembali untuk konten dan membuat video di YouTube. Cuman kalau misalnya teman-teman itu sadar dan teman-teman lihat, sebenarnya kondisi gue itu kurang lebih hampir sama kayak yang 2 tahun yang lalu di channel pertama gue tersebut, yaitu perkembangan dari channel gue yang ini itu juga gak terlalu signifikan, gak terlalu wah gitu. Memang ada beberapa video yang tembus ribuan views dan gue sangat bangga akan hal tersebut tentu saja. Cuman gak bisa dipungkiri juga kalau mayoritas dari video gue itu viewsnya itu di bawah dari 1000 atau bisa dibilang hanya ratusan, dan bahkan cenderung menurun atau stagnan. Sangat jarang sekali itu dia naik viewsnya. So bisa dibilang ya kondisinya itu kurang lebih sama gitu. Cuman perbedaannya adalah kali ini gue memutuskan untuk gak menyerah secepat itu, memutuskan untuk berjuang dan membuat video yang lebih banyak lagi. Dari pengalaman inilah teman-teman, gue akhirnya sadar gitu kalau nge-YouTube atau membuat video di YouTube itu gak semudah yang gue ekspektasikan. Tapi gue bakal tetap berargumen kalau nge-YouTube atau membuat video-video YouTube itu adalah suatu ide yang sangat baik atau bahkan brilian gitu. Dan pada video kali ini gue bakal menjelaskan kenapa gue bilang seperti itu. Walaupun nge-YouTube itu adalah suatu hal yang sulit dilakukan, tapi itu worth it menurut gue. Baik teman-teman, tapi tenang aja, video ini gak bakal jadi suatu yang berat pembahasan. Jadi kalau teman-teman punya makanan, minuman, cemilan, silahkan disediakan sambil menikmati video ini. Kita ngobrol tentang hal yang santai aja. Selamat datang di Teman Makan. Alasan pertama adalah karena YouTube itu untuk semua orang. Coba gue tanya ke teman-teman, ada nggak konten creator di YouTube itu yang usianya bisa dibilang sudah cukup tua, tapi terkenal dari YouTube? Jawabannya itu pasti ada, dan nggak sedikit. Gue tanya lagi ke teman-teman, apakah ada orang yang secara umur itu bisa dibilang muda atau bahkan sangat muda itu terkenal di YouTube? Jawabannya pasti ada, dan juga nggak sedikit. Sebenarnya bukan hanya usia gitu, tapi menurut gua, kalian kalau misalnya mau nge-YouTube itu nggak usah pedulikan latar belakang kalian, apapun agama kalian, apapun ras kalian, apapun suku kalian, atau hal-hal lainnya, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali ketika kalian mencoba untuk bisa memulai karir di YouTube. Alasan yang kedua, dan alasan yang ini sebenarnya cukup personal, yaitu adalah dengan nge-YouTube, teman-teman akan bisa mendokumentasikan hidup. Dan bukan hanya menjadi suatu dokumentasi, tapi juga mungkin bisa menjadi sesuatu yang berdampak dan membantu kehidupan orang lain. Contohnya, coba deh teman-teman bayangin, diri teman-teman yang sekarang itu ngebuat suatu video lalu menguploadnya. Coba bayangin deh, diri kalian 5 atau 10 tahun lagi itu melihat video tersebut. Apa yang kalian rasakan? Pasti akan ada rasa kesenangan dong, rasa kebahagiaan dan rasa bangga terhadap diri kita yang udah berani untuk show up di dalam suatu platform sosial media, suatu platform yang dimana kita bisa dilihat oleh sangat banyak orang, dan kita berani show up di sana. Terlepas dari apakah kita menjadi suatu content creator atau suatu YouTuber yang terkenal, terlepas dari semua itu pasti akan ada suatu rasa kebanggaan. Ketika kita membuat suatu video, mungkin saja video tersebut itu bisa berdampak atau bahkan mengubah kehidupan seseorang. Gue gak melebih-lebihkan ini, karena faktanya salah satu alasan kenapa gue tetap melanjutkan untuk konten selain adalah karena gue memang suka melakukan hal ini, itu adalah
kebanggaan, rasa senang yang gue rasakan ketika gue menerima komentar-komentar positif dari penonton-penonton kalau video-video gue itu membantu mereka gitu. Kalau video-video gue itu memberikan mereka keberanian, memberikan mereka solusi untuk masalah mereka yang sedang mereka hadapi, memberikan mereka insight yang baru, pemahaman yang baru. Gue sangat bangga sekali, gue sangat senang sekali ketika ada orang yang mengatakan hal tersebut, yang mengomentari video gue dengan hal-hal seperti itu. Ya mungkin diri gue yang sekarang itu masih belum bisa menjangkau jutaan orang, tapi untuk sekarang masalah angka, berapa banyak penonton gue itu adalah nomor 2 bagi gue. Yang sekarang yang pertama buat gue adalah gimana gue bisa terus melanjutkan ini dan memberikan dampak ke orang lain. Walaupun angkanya itu, penontonnya itu nggak banyak, tapi ketika gue bisa memberikan suatu value, ketika gue bisa memberikan suatu dampak ke hidup mereka, gue akan sudah sangat merasa senang akan hal tersebut. Bukan berarti gue nggak peduli dengan angka, tentu saja gue peduli dengan angka. Tapi gue sadar pada saat ini bukan itu yang harus gue kejar terlebih dahulu. Akan ada saatnya hal itu atau angka itu akan meningkat gitu. Yang perlu gue lakukan sekarang adalah bagaimana cara gue bisa menyampaikan suatu value, suatu hal yang bisa membantu dan berdampak ke kehidupan orang. Alasan yang ketiga itu adalah karena nge-YouTube itu gak ada ruginya sama sekali. Begini, kita yang sekarang itu kan hidup di dalam dunia digital, entah itu internet atau sosial media ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan digital. Dunia digital itu telah menjadi suatu bagian dari kehidupan kita yang gak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Di dalam dunia digital yang seperti ini, perputaran informasi itu terus berjalan tanpa henti. Dan salah satu bentuk informasinya itu ya terdapat di dalam sosial media, terkhususnya dalam bentuk video. Dan salah satunya itu adalah YouTube. Dan masalahnya teman-teman di sini adalah dengan begitunya banyak informasi, masih sangat banyak orang itu memilih hanya untuk menjadi seorang konsumer atau hanya menerima dan menikmati informasi. Tapi kenapa nggak kita mencoba menjadi seorang produsen gitu? Menjadi orang yang membuat informasi, dalam hal ini membuat dalam bentuk video di dalam YouTube. Kenapa kita nggak mencoba menjadi seorang produsen? Dengan itu kita bisa melatih kemampuan kita untuk membagikan suatu informasi. Kemampuan kita untuk membuat merangkai suatu informasi untuk bisa dimengerti oleh orang banyak. Dan juga terkhususnya di YouTube, ketika kita menjadi seorang produsen, kita bisa memonetisasi channel kita ketika sudah mencapai syarat tertentu. Yang artinya kita mendapatkan imbalan dari menjadi seorang produsen di dalam platform YouTube ini. Yang artinya dengan kita nge-YouTube, kita mendapatkan 2 manfaat. Yang pertama, itu adalah kita bisa melatih kemampuan kita dalam merangkai suatu informasi, atau bahasa kerennya itu sekarang storytelling. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan suatu pendapatan dari menjadi seorang produsen. Jadi ya, pertanyaannya kenapa enggak gitu? Oke, kesimpulan. Intinya yang YouTube itu nggak ada ruginya sama sekali. Kita bisa mendokumentasikan hidup kita, dan mungkin juga dokumentasi hidup kita ini bisa membantu orang, berdampak terhadap orang lain. Lalu kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari menjadi seorang produsen, dan juga kita bisa melatih kemampuan soft skill kita seperti storytelling atau bagaimana cara kita merangkai suatu informasi dan memberitahukan suatu informasi kepada banyak orang, yang dimana itu adalah salah satu kemampuan yang paling penting di dalam dunia digital seperti sekarang ini. Oke teman-teman, cukup sekian aja video kali ini. Kalau teman-teman merasa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Gue akan sangat menghargai, gue akan sangat mengapresiasi teman-teman, karena juga gue sangat suka dengan diskusi. Mari kita berdiskusi. Oke, cukup sekian aja. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. See ya.